Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zakan Nur Adani Al-Ghifari sebagai pengamat sosial Universitas Negeri Jakarta. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Tujuan video kali ini ialah tidak lain tidak bukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah saya yang berjudul mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Nah, sebelumnya pasti dalam telinga kita sebagai mahasiswa sosiologi, apalagi sosiologi pendidikan, sudah tidak asing dengan kalimat atau konsep sosiologi organisasi pendidikan. Sebenarnya apa sih sosiologi organisasi pendidikan? Sosiologi organisasi pendidikan ialah sebuah konsep untuk memahami suatu individu, suatu masyarakat dalam bentuk organisasi. Jadi cakupannya cukup makro karena itu mencakup sebuah organisasi. Dan organisasi enggak melulu soal organisasi yang sering kita kenal, misalnya seperti BEM, OSIS, MPK kalau di SMA. Tapi organisasi juga di yayasan sekolah, yayasan kampus, dan lain-lain sebagainya. Namun yang saya mau bicarakan, yang saya mau bawakan ialah tentang polemik join BEM atau tidak. Yang pertama, alasan saya mengambil materi ini adalah karena yang saya rasakan banyak dari teman-teman saya yang kurang minat untuk berjoin BEM. Dari mulai teman seangkatan, teman cutting, bahkan teman yang beda fakultas dengan saya pun bisa berbicara seperti itu. Yang mereka bilang kalau misalnya join BEM buat apa sih? Mendingan juga ikut aktivitas lain. Toh kalau misalnya BEM cuma ngabisin duit doang kan. Dan saya rasa saya tahu mengapa mereka bisa bilang seperti itu. Dan juga ditambah mereka bilang kalau join BEM kan cuma nguras duit, cuma ngabisin duit dan segala macam. Lebih dari itu mereka sudah bilang semua dan saya sudah tahu. Dan dari awal saya masuk kuliah itu sudah cukup banyak yang bilang seperti itu. Dan dari situ saya mikir, karena saya sebelumnya tidak pernah join organisasi di SMA, jadi mungkin saya cukup buta akan hal itu. Saya tidak tahu menahu akan hal itu. Dan sampai di mana saya mikir, saya menelaah mengapa banyak mereka yang berbicara seperti itu. Kalau misalnya hanya 1 atau 2 orang atau 5 orang yang berbicara seperti itu, menurut saya bisa aja mereka hanya beda pemahaman, beda arah tujuan. Tapi yang bilang ini cukup banyak, bisa dikatakan sebagai kelompok mayoritas. Bukan berarti yang join BEM menjadi kelompok minoritas, tidak. Tapi yang berbicara seperti itu adalah mereka dengan jumlah yang banyak, cukup banyak bisa dibilang. Nah, ini setelah saya join BEM, saya kebetulan BEM juga, dan saya tidak akan berbicara banyak terkait benar atau tidaknya omongan mereka gitu.
Karena di topik kali ini saya harus objektif dan tidak boleh condong kemanapun. Walaupun saya sebagai anggota BEM, saya juga tidak akan 100% ke pihak BEM atau 100% ke pihak teman-teman saya yang berbicara seperti itu. Kita cukup bicara secara netral aja. Dan setelah saya telaah, saya masuk BEM. Yang pertama itu saya masuk BEM. Terus dari mulai masuk BEM, saya rasa tidak ada hal yang merugikan ya. Tidak ada hal yang bikin saya rugi di situ. Cuma kalau kita lihat kampus-kampus lain, kita lihat di wilayah lain, ketika pembukaan BEM itu dibuka, itu sering kali terjadi extend atau perpanjangan waktu gitu. Dari mulai tingkat BEM Prodi, fakultas sampai univ gitu. Dan itu yang membuat seperti berarti mereka kekurangan orang, sehingga pihak dari BEM itu sendiri melakukan extend terhadap oprek yang sedang mereka lakukan gitu. Bukan hanya staf BEM, cuma di beberapa momen di beberapa kampus juga itu banyak ketika ada pemilihan ketua BEM, baik dari ketua BEM Prodi, fakultas atau univ, itu biasanya dan tak jarang sekali si ketua BEM ini hanya melakukan kotak kosong, yang mana yang berani menjadi ketua BEM ya cuma dia gitu. Nggak ada secara berbondong-bondong gitu teman-teman. Dan sesuai dengan artikel yang saya baca, mengapa bisa terjadi hal seperti ini adalah yang pertama, adanya pemikiran bahwasannya BEM itu hanya sebagai alat untuk menaikkan nama. Jadi masih banyak yang menganggap bahwasannya BEM hanya sebagai alat untuk menaikkan nama seseorang. Bisa dibilang pansos gitu teman-teman. Yang kedua, mereka tuh dan beberapa dari mereka itu banyak mikir kalau misalnya BEM terlalu politik, terlalu kritis, terlalu aktivis. Jadi untuk mereka yang tidak suka dengan dunia politik, mereka bisa beranggapan seperti itu teman-teman. Sebenarnya tidak salah untuk pemikiran seperti itu. Hanya saja pemahaman dari mereka itu harus dibukakan secara luas gitu teman-teman. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, politik adalah bagian dari diri kita. Kalau kata Pak Ubadillah Badrun, dosen saya, ketika kita bangun tidur, itu kita udah berhubungan dengan politik. Jadi, sekiranya mereka tidak suka dengan akan hal itu, setidaknya mereka paham kalau misalnya kehidupan kita tuh tidak lepas dari politik, teman-teman. Terus yang ketiga, masalah tentang BEM hanya buang-buang waktu dan menguras duit gitu, teman-teman. Kita nggak usah basa-basi, kita langsung aja di kasus ya, bukan kasus sih, kayak momen kalau misalnya kalian prokeran itu harus ada danusan, dan danusan itu harus habis. Dan di situ yang saya kritik teman-teman, karena memang itu yang membuat mereka tidak mau gitu. Namun sebelumnya dari lingkungan saya, dari BEM saya, itu tidak ada kejadian seperti itu yang anggota BEM harus membeli danusan tersebut gitu.
Dan untungnya di lingkungan saya tidak terjadi seperti itu. Semoga di lingkungan teman-teman juga tidak terjadi ya seperti itu. Dan itu 3 poin tadi itu yang membuat saya menganggap bahwa itu kunci dari mereka tidak mau untuk menjoin BEM gitu, teman-teman. Apapun alasannya, BEM adalah organisasi politik kampus. Jadi jangan kurangi untuk memikirkan yang negatif-negatifnya. Dan bagi ketua BEM atau bagi mahasiswa BEM termasuk saya, mari kita ciptakan citra BEM, mari kita ciptakan dan hilangkan sifat-sifat buruk atau sifat-sifat yang kurang mengenakan dari BEM, sehingga sifat-sifat baik semua itu bisa menempel pada diri kami, pada diri kita semua. Ini bukan tentang menghujat BEM atau menghujat orang-orang yang tidak suka dengan BEM, tapi ini merupakan kritik dari pribadi saya untuk kita semua. Dan saya juga mengkritik diri saya sebagai anggota BEM, teman-teman. Saya rasa cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi bagi kita semua dan bisa menjadi acuan bagi keilmuan saya yang masih kurang banyak. Akhir kata, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.